Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan judul Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Andianto dengan NIM P045 dan teman saya. Saya Nanda Febiola dengan NIM 042. Saya Nurzaran Deva Hidayat dengan NIM 04. Selanjutnya, Saya Oktavius Karyanto dengan NIM 044. Saya Konita Masuna dengan NIM 046. next slide-nya. Jadi di sini untuk pendahuluan ada latar belakang dan tujuan sasaran. Dan untuk latar belakang yaitu fisioterapis sebagai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan fungsi tubuh melalui terapi fisik. Dalam rangka menjamin mutu dan legalitas praktik fisioterapi, diperlukan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi tersebut. Untuk tujuan dan sasaran, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis menurut Permenkes nomor 80 tahun 2013. Sasaran pembaca meliputi fisioterapis, institusi pelayanan kesehatan, akademisi, dan masyarakat umum. Lalu yang selanjutnya ada ruang lingkup. Pembahasan meliputi definisi fisioterapis, kompetensi, ruang lingkup pekerjaan, prosedur pelayanan, serta etika dan peraturan praktek. Dan juga ada dasar hukum dan regulasi yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis, dan juga Kode Etik Profesi Fisioterapis. Untuk tugas dan peran fisioterapis, di sini ada kompetensi fisioterapis. Yang pertama, yaitu melakukan pemeriksaan fisioterapi. Yang kedua, menetapkan diagnosis fisioterapi. Yang ketiga, menyusun perencanaan fisioterapi. Yang keempat, melaksanakan tindakan fisioterapi. Dan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi hasil tindakan fisioterapi. Di sini juga ada ruang lingkup pekerjaan fisioterapi yang terdiri atas puskesmas, klinik, rumah sakit, dan atau praktik fisioterapi mandiri. Dan juga ada jenis layanan fisioterapi. Di sini untuk memberikan pelayanan gangguan gerak dan fungsi tubuh pada organ dan atau sistem neuromuskuler, muskuloskeletal, kardiovaskuler, dan respirasi, serta integumen sepanjang rentang kehidupan. Oke, terima kasih Nia. Selanjutnya standar praktik fisioterapi dibacakan oleh saya, yaitu prinsip praktik fisioterapi, prinsip profesionalisme dan kompetensi, prinsip etika dan tanggung jawab profesional, prinsip pelayanan berdasarkan standar profesi, prinsip kolaborasi dan rujukan. Proses klinis fisioterapi. Yang pertama itu ada diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi fisioterapi, dan evaluasi atau reevaluasi atau reassessment atau revisi. Lanjut. Ini ada etika dan profesionalisme dalam fisioterapi. Pasal 17 PMK nomor 20 tahun 2013, pelaksanaan pelayanan fisioterapi, pasal 20 tentang kewajiban fisioterapis, pasal 18 tentang dokumentasi dan pencatatan, pasal 16 tentang proses pelayanan. Selanjutnya ada standar pelayanan dan kualitas. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Permenkes nomor 80 tahun 2013
Fisioterapis yang akan melakukan pelayanan fisioterapi secara mandiri harus memenuhi persyaratan sarana dan peralatan sesuai dengan kebutuhan fisioterapi. Selanjutnya yaitu prosedur pelayanan fisioterapi. Yang pertama yaitu pengajian dan penilaian awal. Nah, berdasarkan pasal 17 ayat 1 eh, Pem- Permenkes nomor 80 tahun 2013, pemeriksaan dan evaluasi dilakukan dengan cara anamnesis, observasi, pemeriksaan fisik, dan pengukuran fungsi tubuh untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan layanan fisioterapi. Nah, selanjutnya, rencana intervensi dan terapi. Fisioterapi melakukan perencanaan intervensi fisioterapi berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis fisioterapi. Nah, pelaksanaan terapi yaitu terapi berdasarkan program perencanaan intervensi dan dapat dimodifikasi setelah dilakukan evaluasi serta pertimbangan teknis dengan melalui persetujuan pasien. Nah, selanjutnya, pemantauan dan evaluasi hasil terapi dilakukan oleh fisioterapi sesuai tujuan perencanaan intervensi, dapat berupa kesimpulan, termasuk dan tidak terbatas pada rencana penghentian program. Nah, tidak lanjut, tidak lanjut dan rekomendasi yaitu fisioterapi memberikan edukasi, latihan mandiri dan rujukan bila diperlukan untuk menunjang proses pemulihan pasien secara berkelanjutan. Peraturan dan kode etik praktik fisioterapi. Nah, yang pertama yaitu Peraturan Nasional tentang Fisioterapi Permenkes nomor 80 tahun 2013 secara umum mengatur persyaratan administratif pasal 9 tempat praktik pasal 12 dan terbentuk praktik mandiri atau fasilitas kesehatan pasal 13. Yang selanjutnya praktik kode etik praktik fisioterapi. Etika praktik fisioterapi yang dilakukan berfungsi sebagai pedoman fisioterapi dalam bersikap atau bertindak dan berperilaku profesionalnya sehingga mudah dipahami, diikuti, dan dijadikan tolok ukur tanggung jawab pelayanan fisioterapi. Dan yang selanjutnya, hak dan kewajiban fisioterapi dan pasien. Hak dan kewajiban fisioterapi pasal 19 dan 20 Permenkes nomor 80 tahun 2013 berhak atas perlindungan hukum dan bekerja sesuai kompetensi. Hak dan kewajiban pasien mengambil keputusan diikutsertakan dalam keputusan pelayanan dan proses fisioterapi dan berhak menolak pemberian pelayanan atau intervensi fisioterapi atau meminta pelayanan fisioterapi di tempat atau di fasilitas lain. Selanjutnya ada penyelenggaraan praktik fisioterapi. Jenis tempat praktik fisioterapi. Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis dapat membuka praktik mandiri, sedangkan fisioterapis ahli madya atau sarjana sains terapan hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan fisioterapis profesi atau spesialis rumah sakit umum atau khusus. Pelayanan paripurna sesuai klasifikasi rumah sakit dengan spesialis terapi neuromuskular, muskuloskeletal, kardio lain. Infrastruktur dan sumber daya. 16 Permenkes nomor 80 tahun 2013 menekankan bahwa pelayanan fisioterapi harus dilaksanakan oleh fisioterapis yang memenuhi standar profesi. Kemudian ada manajemen praktik fisioterapi. Yang pertama, proses fisioterapi yang meliputi asesmen
diagnosis, perencanaan, intervensi, evaluasi, dan dokumentasi fisioterapi merupakan bagian penting dari manajemen layanan fisioterapi di klinik. Kemudian yang kedua, profesi fisioterapi berkomitmen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan pelayanan yang profesional dan upaya terbaik dalam berpraktik. Dan yang ketiga, sistem informasi manajemen pasien fisioterapi pada klinik membantu meningkatkan pelayanan terhadap pasien, khususnya pasien fisioterapi. Dan yang terakhir yang keempat, dalam menjalankan pelayanan fisioterapi, fisioterapis dapat menerima langsung pasien maupun dari tenaga kesehatan maupun dokter. Selanjutnya ada administrasi dan pencatatan layanan fisioterapi. Pencatatan ini penting untuk dokumentasi medis, evaluasi hasil terapi, dan sebagai dasar untuk perencanaan pelayanan selanjutnya. Pelatihan dan pengembangan Pelatihan dan pengembangan fisioterapis. Pertama ada pendidikan dan sertifikasi. Yang pertama ada fisioterapis ahli madya. A. Dengan lulusan program Diploma 3 atau D3 Fisioterapi. B. Memiliki gelar AMD FT atau AMD KES. Fisioterapis Sarjana Sains Terapan, yang merupakan lulusan program Diploma 4 dan Sarjana Terapan Fisioterapi, memiliki gelar SST KES atau SKES. Lalu ada fisioterapis profesi, yang merupakan lulusan program profesi fisioterapis, memiliki gelar FTR. Lalu ada fisioterapis spesialis, dengan lulusan program spesialis fisioterapi, dan memiliki gelar SP, FOR, dan sebagainya. Pelatihan berkelanjutan dan kompetensi. Peraturan ini menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi fisioterapi. Peningkatan kualitas layanan. Standar profesi fisioterapis bagaimana disebutkan dalam pasal 16 Permenkes nomor 8 tahun 2013 merupakan batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh fisioterapis untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan fisioterapi dengan profesional. Next. Isu hukum dan perlindungan hukum. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi praktik fisioterapi, termasuk persyaratan perizinan dan standar pelayanan. Namun, tantangan hukum dapat muncul terkait dengan pelanggaran etika, malapraktik, atau praktik tanpa izin yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Masalah etika dan profesionalisme. Fisioterapis diharapkan untuk menjalankan praktik sesuai dengan kode etik fisioterapi dan standar pelayanan yang diterapkan. Masalah etika dapat timbul dalam hubungan dengan pasien, rekan sejawat, dan dalam pengambilan keputusan klinis, sehingga penting untuk memiliki pedoman ketika etika yang jelas dan mekanisme penanganan penanganan kasus di luar kompetensi dengan rujukan. Bab selanjutnya ada tantangan dan isu terkini dalam praktik fisioterapi. Pengaruh teknologi dalam praktik fisioterapi. Kemajuan teknologi ini dapat memengaruhi praktik fisioterapi. Fisioterapis perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, namun juga harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap sesuai dengan standar profesi dan tidak menggantikan dalam proses rehabilitasi. Next. Next. Baik,
Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.